Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini saya masih berada di wilayah Desa Cukangkaung, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kondisi rumah baru Keila dan Marwah. Oke teman-teman, seperti apa kondisinya? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung mereview rumah barunya Keila dan Marwah ya. Namun sebelum kita lanjut review, kita melihat dulu nih rumah lamanya Keila dan Marwah. Jadi rumah lamanya Keila dan Marwah ini terbuat dari anyaman bambu dan papan ya. Dan rumah ini dibangun di atas tanah milik bibinya. Jadi rumah ini mau nggak mau harus dibongkar. Dan alhamdulillah sekarang Keila dan Marwah sudah memiliki rumah baru. Ini berkat atas bantuan dari teman-teman sehingga tercapailah niat dari orang tuanya, yaitu almarhum ayah ibunya. Nah, rumah ini dibangun di atas tanah milik keluarga Keila dan Marwah ya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak desa. Alhamdulillah juga tanah yang ada di depan ini sudah menjadi milik Keila dan Marwah. Sehingga secara hukum mereka berdua ini sudah sah punya rumah ini di atas tanah miliknya sendiri. Oke teman-teman, alhamdulillah berkat bantuan dari teman-teman sehingga dana terkumpul sampai saat ini telah mencapai di angka 251.124.000, sehingga jadilah bentuk rumah seperti ini. Ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada donatur-donatur saya yang sudah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah Keila dan Marwah. Saya doakan mudah-mudahan rezeki kalian dilipat gandakan lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti ini ya bentuk rumahnya. Alhamdulillah setelah kita kejar target selama 40 hari, akhirnya terbentuklah rumah baru dengan ukuran 11 kali 10. Dan seperti ini, jadi halamannya juga pun luas ya. Ini kita konsepkan modelnya adalah gaya Eropa teman-teman. Dan rumah ini pun dibuat secara kokoh dengan kualitas yang paling bagus. Nah, untuk jendela dan pintu-pintunya ini hampir sebagian besar terbuat dari jati ya, kecuali di yang kamar-kamar. Nah, pintu depan ini adalah kita buat dari jati semua ya. Dan jendela-jendela juga. Oke teman-teman, sekarang kita melihat dari sisi samping ini ya. Jadi rumahnya Keila dan Marwah ini berada persis di pinggir hutan. Nah, dulunya ini hutan semua ya, banyak pohon-pohon besar ya. Namun alhamdulillah sekarang kita bersihkan dan di belakang sana itu terlihat ada kandang kambing. Kita buat 10 kamar atau 10 kandang ya, kecil-kecil, karena alhamdulillah Keila dan Marwah ini mendapat bantuan juga untuk ternak, yaitu dari Kak Ayiju memberikan bantuan senilai 5 juta rupiah untuk beli kambing. Oke teman-teman, insya Allah hari Sabtu jam 9 kita akan melakukan syukuran, dan ini kita sudah mengundang pihak dari desa, pihak dari kepolisian, dan pihak dari TNI khususnya di Koramil. Dan seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau di live streaming itu gambarnya
kurang jelas ya, karena kita live itu berdasarkan sinyal. Sedangkan kalau di vlog ini kita pakai dengan kamera kualitas yang bagus ya. Ini saya pakai kamera S24 teman-teman. Oke, jadi di samping rumah ini ada coran. Nah, coran ini ada jalan lingkar ke belakang. Jadi ini gunanya untuk jalan motor, kita parkirkan motor di area belakang. Sedangkan untuk di bagian depan ini motor juga bisa ya, bisa parkir di area samping ya, area samping sebelah sini nih. Jadi ada jalan belakang, ini jalan lingkar sampai keliling rumah. Dan alhamdulillah rumah ini pun kita bikin dua sisi ya, ada teras yang samping dan ada teras yang bagian depan. Nah, untuk catnya sendiri ini kita menggunakan cat Nippon Paint ya, dengan warna krem ini bagian depan. Dan untuk bagian dalam itu kita pakai cat no drop ya, cat elastik ya. Jadi semua cat yang kita gunakan ini cat anti air. Jadi kalau misalnya kotor itu bisa digosok dengan air dan kotornya bisa hilang. Oke, untuk di bagian halamannya sendiri ini kita menggunakan paving. Jadi ada paving ini ya. Terus kita pakai batu split ya. Jadi di sela-sela ini ada batu split. Tujuannya adalah biar ada resapan air. Jadi kalau hujan airnya bisa nyerap ke dalam. Dan untuk di bagian depan kamar ini ada tempat bunga ya. Jadi di sini nanti bisa ditanamin bunga. Nah, rumah ini tuh terdiri dari dua ruang ya. Ruang pertama itu berada di ruang depan, terus yang ruang kedua berada di ruang belakang, yaitu ruang keluarga. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Di samping sini kita kemarin buat kanopi ya. Dan kanopinya ini kita pakai spandek yang transparan. Seperti ini. Nah, kalau dari depan rumah terlihat seperti ini. Kita langsung melihat kota Tasik. Jadi kalau malam hari di area sini tuh terlihat lampu ya. Banyak-banyak lampu di sini. Dan kalau cuacanya cerah, terlihat ada Gunung Galunggung, kalau nggak salah ya. Ada beberapa gunung berapi di depan layar ini. Oke, jadi untuk di depan seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk tiang pilarnya sendiri, ini kita bagian bawahnya gunakan keramik. Sedangkan untuk di bagian tengah ini kita gunakan granit ya. Sama ya, kedua sisi ini juga sama. Nah, sedangkan untuk di bagian lantai ini juga kita gunakan granit ya, biar pemasangannya lebih gampang. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke dalam melihat suasana di dalam rumah. Assalamualaikum. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya, suasana di dalam rumah ya. Nah, kita review di bagian ruang tamu dulu. Nah, ini masih polos ya, belum ada isi perabot ya. Jadi masih sangat-sangat sederhana. Namun rumahnya ini alhamdulillah sangat-sangat cantik dan bagus. Dan bisa dikatakan ini rumah mewah. Kenapa kita bangunkan rumah sebagus ini? Karena rumah ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain dan buat orang-orang yang mampulah biar bisa memberikan bantuan juga yang bagus seperti ini ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, jadi untuk di bagian lantai ini kita menggunakan keramik ya, keramik warna putih telur, ada ininya ya. Model-modelnya ini ya, ada variasinya. Dan untuk bagian plafon kita variasi seperti ini teman-teman ya. Dan di
ruang tengah nih untuk lampunya kita gunakan lampu mode 3 warna. Ya, kita coba. Nah, ini dan ini yang paling terang. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke sisi tengah atau ke ruang keluarga. Nah, ini adalah ruang keluarga, teman-teman ya. Jadi ruang keluarga ini sama ya, untuk variasi plafonnya juga pun sama dengan variasi plafon untuk di bagian ruang tamu. Nah, seperti ini. Nah, untuk ukuran ruang tamunya adalah 3,5 kali 3, sedangkan ukuran untuk ruang keluarga ini lumayan lebih besar ya. Ini kalau nggak salah ukurannya 4 kali 7 kalau nggak salah ya. Ini kesananya ya. Karena untuk lebar rumahnya sendiri ini adalah 10 meter dan panjangnya adalah 11 meter. Nah, ini adalah variasi plafon ya. Dan alhamdulillah teman-teman, di lantai ini ada terlihat ini ya, karpet. Ini adalah pemberian dari Kak Yen ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Kak Yen yang sudah memberikan karpet ke keluarga Keila dan Marwah. Oke, untuk di ruang keluarga ini kita hanya menggunakan 3 jendela tanpa louster ya, karena di sini itu udah dingin teman-teman. Jadi rumah ini berada di atas ketinggian kurang lebih 700 mdpl, sehingga di daerah sini itu terkenal dengan hawa dingin. Oke teman-teman, di area sini terlihat ada bingkisan-bingkisannya. Ini ada paket sembako untuk santunan anak yatim pada saat kita lakukan syukuran. Nah, ini ada 52 paket santunan untuk anak yatim ya. Ada 20 paket untuk bonus kerja untuk tim kerja dan relawan serta orang dapur. Nah, ini terdiri dari sejadah, mukena, terus tempat kotak makan, minyak goreng, sama beras ya, lalu mie, dan ini teh pucuk dan air mineral ini adalah untuk penjamuan tamu. Oke, jadi alhamdulillah insyaallah hari Sabtu kita akan melakukan syukuran ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian kamar mandi, toilet dan dapur. Nah, sekarang kita lihat sisi sebelah sini. Untuk keramiknya kita menggunakan motif warna kayu jati ya. Ini di bagian dapur. Jadi ini ada pintu belakang dan ini ada pintu teras samping. Nah, untuk warna di bagian dapur ini untuk dinding sama plafonnya kita menggunakan warna krem teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada perbedaan warna antara di ruang tamu dan di ruang keluarga. Ini kelihatan ada perbedaan warna yang soft ya. Ini warna krem ini. Nah, jadi seperti ini. Dan di sebelah sana itu adalah bagian dapur. Nah, sekarang kita mau lihat dulu untuk bagian kamar mandi. Oke, untuk kamar mandinya sendiri, ini kita buat ukuran dengan luas kalau nggak salah 1x3 ya. Dan kita nggak menggunakan bak, tapi kita gunakan ember. Jadi di sini ada 2 keran ya. Yang satu sebelah sini buat mandi, yang satu sebelah sini buat wudhu. Dan untuk pintunya sendiri pun sudah ada kacanya ini ya. Nah,
ya, atau cermin. Dan di sini belum ada tempat menggantung pakaiannya. Nanti kita upayakan untuk dibeli. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian toilet. Nah, untuk toiletnya seperti ini teman-teman ya. Pintunya juga kita gunakan motif plastik tapi motif kayu. Nah, untuk toiletnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kita menggunakan keramik warna dasar dengan motif variasi seperti ini. Ini sama dengan yang ada di kamar mandi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah, ini untuk di bagian dapur. Nah, untuk dapurnya seperti ini. Ini ke wastafelnya di sini teman-teman ya. Dan kompornya di sini. Alhamdulillah ini berkat bantuan dari teman-teman sehingga kita juga pun sudah membeli kompor gas ya untuk mereka. Ini merek yang kita beli ini adalah Rinnai. Harganya lumayan sekitar 475.000. Dan di sini juga pun sudah terlihat ada tempat minum dan rice cooker atau penanak nasi, dan kita beli pun mereknya juga nggak main-main ya. Kita beli yang kualitasnya bagus ya. Oke, untuk di area dapur ini lumayan luas dan keramik yang kita gunakan sama ya. Jadi area sini itu adalah keramik motif jati, dan untuk ininya tempat kompor dan atau meja ini menggunakan granit dengan motif kayu teman-teman. Jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut mereview bagian saklar. Jadi ini saklarnya pun kita gunakan kualitasnya yang bagus ya. Ini kalau nggak salah ini Broko ya. Nah, ini untuk lampu pun sudah jadi ya. Oh maaf, ini untuk jalur air. Kalau saklar lampu di sini ya. Sini. Nah. Oke teman-teman, jadi untuk dapur sementara ini untuk perabot baru terisi ember dan kompor, lalu rice cooker ya, yang lainnya belum, sama tempat minum nih. Nah, untuk di bagian dapur nih kita ventilasinya hanya pakai ini aja ya. Ini udah dibuat apa namanya ini, tralis ya dari besi hollow. Dan sebelah sini kita nggak pakai apa namanya, kita nggak pakai lobster, mengingat karena di belakang itu ada dapur basah atau dapur kotor. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk bagian dapur, kamar mandi dan toilet ya. Sekarang kita tutup dulu. Jadi kalau kita posisi berada di sebelah sini, ini kita buka pintu langsung berpapasan, seperti ini nih, kayak gini ya, bagus ya, alhamdulillah. Dan untuk teras sampingnya ini kita menggunakan granit yang motifnya sama dengan yang di tiang. Oke, sekarang kita tutup dulu dan kita akan lanjut ke bagian kamar. Nah, kita mulai dari kamar belakang. Jadi kamar belakang yang pertama ini adalah kamar milik emak ya. Jadi nanti Marwa sama emak atau neneknya tidur di sini. Dan ini seperti ini untuk kamarnya ya. Variasi plafonnya pun berbeda teman-teman ya. Ini kita buat berbeda dengan ruang yang ada di ruang tamu dan ruang keluarga. Untuk jendelanya kita gunakan 2 jendela ya. Dan ini jendelanya pun kita pakai kaca yang 5 mil dan daun jendelanya menggunakan jati. Nah, ini alhamdulillah teman-teman ya, berkat bantuan dari teman-teman sehingga perabot pun kita beli ya. Ini ada perabot kasur ya, ada selimut ya,
ada bantal. Ini terima kasih ya, terima kasih buat teman-teman ya. Nah untuk kamarnya ini ukurannya sekitar 3,5 kali 3 teman-teman. Karena ini kamar keluarga yang kita buat harus lebih besar ya, lebih besar dari kamar-kamar yang lain. Oke, untuk di kamar sendiri ini semuanya ada stop kontaknya ya. Nah, terus ini ada saklar juga. Colokan, maaf. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar sebelah. Namun kita perlu ngasih tahu dulu untuk sajadah ini ya, bantuan ini ya, bantuan paket sajadah dan mukena sama kotak makan. Ini adalah bantuan secara khusus dari Kak Wiwin Qatar untuk memberikan ke anak-anak yatim dan bonus untuk tim kerja. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian kamar belakang. Nah, kamar belakang yang kedua ini sama teman-teman ya. Di sini ada kasur juga, alhamdulillah ini ada selimut ya, dan ini udah bersih semua ya, kita udah rapikan ya, dan insyaallah besok kita akan melakukan kegiatan tasyakuran pada saat jam 9. Nah, yang bikin beda dari kamar belakang yang kedua ini adalah plafon ya, jadi variasi plafonnya pun sangat berbeda ya. Jadi tiap kamar itu variasi plafonnya semuanya beda, nggak sama teman-teman ya. Seperti ini ya. Nih rumah ini bisa tercipta dan bisa bagus dan semewah ini karena berkat bantuan dari teman-teman ya, dukungan, doa, serta material ya. Uang ya, berupa uang dan rezeki. Mudah-mudahan rezeki teman-teman bisa tergantikan lebih banyak lagi. Jadi rumah ini kita memang sengaja buatkan lebih bagus karena rumah ini menjadi rumah percontohan buat kreator-kreator yang lain. Mudah-mudahan bisa melakukan kegiatan yang sama seperti saya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di ruang keluarga ini ada saklar ya. Ini saklar ada 2, jadi saklar paralel, satu di samping ya, di luar, dan ini ada saklar yang di dalam ya, lampunya. Oke teman-teman, sekarang kita ke kamar depan. Nah, kamar ini mungkin saya sering akan gunakan basecamp. Nah, kamar ini pun alhamdulillah sudah diisi dengan perabot teman-teman ya. Namun kamar ini suprainya belum ada ya. Jadi baru 2 kamar yang ada. Nanti kita upayakan ya, kalau ada rezeki lagi nanti kita belikan. Nah untuk kamar depan ini luar biasa cantik juga ya, karena variasi plafonnya pun berbeda teman-teman ya. Nih ya. Jadi setiap kamar tuh variasi plafonnya tuh nggak sama ya. Dan ini kamar kita nggak pakai lobster di dalam ya, kita hanya pakai lobster yang keluar saja. Oke, untuk grendel sama penyangganya seperti ini. Ini bagian kuncinya dan ini adalah bagian penyangganya ya. Ini sengaja kita nggak buka dulu karena sekarang tuh banyak lalat teman-teman. Dan ini adalah bagian saklar ya, ada colokannya. Nah untuk pintunya sendiri, ini ada di belakang sini ada karet ya. Jadi sangat membantu ini, nggak rusak. Nah ini pegangannya pun kita buat carikan yang bagus seperti ini ya. Ini ya. Alhamdulillah. Jadi kamar ini semua menggunakan kunci, tapi kalau dari dalam kita bisa grendel ya. Nih ya, ini kita tutup dulu.
Oke, teman-teman. Jadi untuk pintu-pintunya ini, pintu depan kita menggunakan kayu jati. Ini kemarin kalau nggak salah harga pintu ini ya, untuk pintunya aja belum catnya ini seharga 2.500.000. Nah, untuk pegangan yang ini nih sama kuncinya ini 1 juta ya, 1 juta. Kalau catnya lupa harganya kemarin. Yang pastinya ini kita cat sendiri. Jadi seperti ini teman-teman konsep rumahnya ya. Alhamdulillah ya. Ini tinggal kita mengadakan syukuran dan nanti kita akan serahkan rumah ini ke Keila dan Marwa untuk ditempatin. Nah, ini belum ada kain gorden ya teman-teman, atau kain jendela dan kain pintu. Mohon maaf ini karena kita sekarang pun sudah mepet waktunya, tapi alhamdulillah dengan adanya rumah ini aja sudah lebih dari cukup ya. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Jadi saya terharu ya atas bantuan dari teman-teman ini. Oke teman-teman, jadi di ruang keluarga ini pun sama ya. Dari lantai depan kamar, terus kamar belakang kedua, semuanya kita menggunakan keramik yang berwarna putih telur. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita keluar dulu melihat rumah dari sisi depan ya. Kita buka dulu. Oke. Jadi rumahnya Keila dan Marwa ini jarak dari pemukiman warga yang ada di sana menuju ke sini kurang lebih lah 200 sampai 300 meter. Sedangkan rumah ini masih kosong ya, belum dipakai. Dan seperti ini teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita review bagian sisi belakang. Jadi untuk di bagian belakang ini ada keran ya, ini belakang samping ya. Nah, jadi instalasi airnya pun udah jadi semua. Nah, untuk bagian samping sebelah sini kita menggunakan cat warna coklat ya. Tujuannya biar nggak gampang kotor ya. Dan di area belakang sini ini ada dapur kotor teman-teman ya. Ini dapur kotor ini tujuannya untuk masak-masak menggunakan kayu bakar. Di sini nih, ini kalau orang Sunda bilang hawu. Ya, ini belum bikin tungkunya nih. Nah, untuk area belakang ini pun airnya sudah jadi juga ya. Nah, sudah ya. Nah, selang masih kita menggunakan selang biasa. Nanti sore akan dilakukan pemasangan instalasi pakai selang yang bagus ini ya. Ini ya, kita buat tangga-tangga. Oke, jadi kalau ada motor bisa diparkirkan di sini teman-teman. Jadi kalau saya datang, saya akan parkir di sini. Dan insya Allah nanti kita buatkan pengaman di sini ya. Nanti buat besi di sini ada penghalang ya. Jadi nanti dikunci. Oke, jadi area samping ini seperti ini lebar ke samping ini kurang lebih 1 meter ya, 1 meteran, 1 meter 30 kalau nggak salah. Oke, sekarang rumahnya sudah, kita akan review dari sisi belakang ya. Jadi rumah ini dibuat sepaket dengan kandang kambing ya. Alhamdulillah ini kandang kambing pun sudah jadi teman-teman ya. Ini ya. Ini ada 10 kotak atau 10 kamar. Jadi nanti ada kambingnya ada 10 ekor ya. Punya bibinya atau bibi apat ada 4 ekor. Punya mak ada 2 ekor. Punya Keila dan Marwa sekitar 3 ekor atau 4 ekor yang nanti kita rencana beli. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada donatur-donatur saya yang sudah
rela dan sudah ikhlas memberikan rezeki kepada Keila dan Marwa. Mudah-mudahan rezeki kalian tergantikan lebih banyak lagi. Amin amin. Oke, sekarang kita ke sisi depan lagi ya. Karena sisi depan itu menurut saya yang paling menarik ya. Jadi rumah ini dibangun dengan target 40 hari dan lemburnya itu sekitar 15 hari. Nah, kita lemburan kadang-kadang sampai jam 12, kadang juga kebablasan sampai jam 4. Nah, ini tim-tim tukang yang sangat luar biasa ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat tukang juga yang sudah setia, yang sudah berkorban juga ya, mengorbankan banyak waktu untuk pembangunan rumah ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini teman-teman ya, bentuk rumah barunya Keila dan Marwa. Alhamdulillah sekarang sudah rapi, bersih, dan insya Allah nanti kita tinggal melakukan kegiatan tasyakuran. Dan ini adalah rumah lamanya. Nah, sebelum kita akhiri, kita lihat dulu nih rumah lamanya ya. Jadi rumah lamanya Keila dan Marwa ini sudah lapuk ya, sudah rusak ini. Waktu itu pertama kali saya datang ke sini, saya ngelihat ya Allah, ini kita harus buatkan rumah baru. Ya ini ya, kayak gini ya. Iya. Nih sudah mulai ini rusak-rusak ini ya. Nah, bolong-bolong. Dan ini sudah mulai ditutupin. Ini kalau kita shoot ke dalam ini ketutup nih ya. Nah. Jadi insya Allah rumah ini nanti setelah syukuran hari Minggu kita akan bongkar rumah ini bersamaan dengan para tukang ya, biar lebih ringan. Nah, ini jalan menuju ke tempat Bibi Apat ya. Jadi nanti kita jalan ini kita rubah, akan kita buat yang ke depan. Alhamdulillah teman-teman ya, untuk review rumah saya rasa cukup ya. Nah, ini orang rumahnya lagi keluar, ada yang ke pasar ya, ada juga yang istirahat di bawah karena kita fokus total ke pembahasan rumah, jadi takut konsentrasi saya terganggu, jadi mereka memilih ke bawah. Oke teman-teman, ini di bagian-bagian samping ini kita kasih batu split ya. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya, karena ini hari Jumat juga, jadi saya harus siap-siap hari Jumat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat para donatur, terima kasih buat penonton-penonton saya yang sudah setia menonton YouTube saya. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian juga rezeki lancar ya, dipermudah segala aktivitas dan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Ibra, mengucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.